Selamat siang Pak Benson. Selamat siang Pak Sukri. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Kabar sehat Pak. Iya. Bagaimana dengan kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Siap untuk coaching hari ini Pak? Siap Pak. Baik, Bapak izinkan saya menyampaikan uh, bagaimana kriteria pengamatan saya sebagai pengamat sini atau observer pada hari ini. Yang akan saya amati dalam proses coaching Bapak nanti, yang pertama itu munculnya prinsip coach, itu terlihatnya kemitraan antara coach dan si coachee. Kemudian ada muncul proses kreatif dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian mampu memunculkan, memaksimalkan potensi si coachee sendiri. Selain dari itu juga ada nanti saya akan amati kompetensi inti yang coach miliki. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh kita sebagai coach untuk mendengarkan coachee. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang terakhir, memunculkan, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan memunculkan pertanyaan berbobot, potensi dari si coachee akan muncul. Baik Pak, izinkan saya untuk bertanya, apa yang Bapak ingin kembangkan, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Ya, baik Pak Sukri, terima kasih Pak. Adapun kompetensi yang saya kembangkan dari coaching ini adalah yang pertama itu adalah kompetensi present ataupun kompetensi kehadiran penuh Pak. Yang kedua itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, begitu Pak Sukri. Oke, baik Pak. Di antara tiga itu ada yang mana dari tiga kompetensi tadi ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Pak, yang pertama itu adalah kompetensi mendengarkan aktif Pak. Kemudian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya kembangkan Pak ini. Oke, dua itu Pak ya, yang mau kita lihat. Nah, yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, setelah selesainya proses coaching kita nanti, indikator pencapaian apa yang Bapak ingin lihat dari coaching Bapak nanti? Baik Pak, jadi dari coaching nanti itu ada dua indikator yang saya lihat nanti dari coaching saya itu. Yang pertama adalah saya mau melihat bahwa coaching saya tersebut, Ibu Beatrix, nanti itu bisa ya menyumbangkan ide-ide yang efektif ya, supaya nanti coaching saya dapat menemukan solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedua, nanti saya akan melihat coach saya, Ibu Beatrix itu bahagia dengan coaching kami ini. Begitu Pak Sukri. Baik Pak, terima kasih banyak para observasi kita. Selesai sampai di sini, kita akan lanjut ke observasi inti nanti. Sampai berjumpa kembali Pak. Siapa? Ya. Udah kecil. Ayo Pak. Ya. Pas, ya, ada pas. Ya, selamat siang Bu Beatrix. Selamat siang Pak Benson. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat, sehat. Bapak apa kabar? Sehat juga Bu. Gimana? Ini semangat ya Bu? Iya, saya berusaha untuk semangat. Harus tetap semangat Bu. Iya. Bu, yang 4 hari yang lalu Bu itu WA saya ya. Iya, Katanya mau ketemuan ya. Iya benar. Ada yang mau saya ceritakan sedikit lah ke Bapak. Ada masalah tuh? Iya, ada masalah. Iya. Kira-kira Bu Beatrix, masalah yang Ibu hadapi itu, coba Ibu Beatrix ceritakan secara detail kepada saya. Apa masalahnya? Gini loh Pak, saya kan punya murid nih di kelas saya itu, dia sering bolos. Setiap ditanya alasannya kenapa nggak masuk sekolah, alasannya selalu sakit. Tapi temennya lihat kalau dia ada di lapangan, kalau sore ada di lapangan, kalau siang pas jam sekolah dia bilang dia sakit, seperti itu. Oh, itu masalahnya. Artinya ya, ada siswa Ibu ya, yang sering bolos pada waktu jam proses pembelajaran Ibu. Iya, benar. Ya, yang seperti itu harus segera kita selesaikan ya, Bu. Iya. Baik Bu Beatrix, dari pembicaraan kita ini, coaching kita ini, apa harapannya? Aku berharap anak kelasku itu
dia rajin masuk sekolah, jadi tidak bolos lagi, terus tidak mudah untuk mengatakan alasan sakit seperti itu. Intinya dia rajin sekolah, Pak. Iya, berarti harapan yang sangat mulia. Iya, Pak. Ya, Bu Beatrix, kalau begitu Bu Beatrix, apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu itu supaya dia tidak bolos seperti itu? Saya pernah panggil anak itu, saya tanya kenapa tidak masuk sekolah. Jawabannya saya sakit. Kemudian saya juga pernah tanya ke orang tuanya, kenapa anaknya ini tidak masuk sekolah. Nah, masalahnya kadang orang tua itu juga sedikit melindungi anak, seperti itu. Saya sudah tanya ke orang tuanya juga. Oh iya benar, sakit Bu, katanya seperti itu. Jadi sedikit lebih kompleks ya, antara anaknya dan orang tua ada sedikit kerjasama ya. Iya. Ya, baik Bu Beatrix. Kalau begitu Bu Beatrix, buat skala yang sudah dari perlakuan yang Ibu buat tadi itu, kira-kira sudah mendapatkan skala berapa Bu nilainya? Mungkin baru di skala 5 kali ya Pak, karena saya belum terlalu mendalam juga untuk menangani anak ini. Dan belum ada perubahan yang signifikan gitu. Iya, Bu benar, Beatrix, ya. benar. Baik Bu Beatrix, sekarang posisi harapan Ibu untuk posisi sekarang nanti nilai berapa? Aku berharap setelah aku melakukan pendampingan, anak ini berada di posisi 8 lah, atau 9. 89. Iya. Sehingga dengan nilai 89 itu kita sudah merasa puas ya. Iya. Nah, untuk mencapai posisi 8 sampai dengan 9 itu kira-kira menurut Ibu ya, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu itu? Pertama saya akan coba mendampingi anak itu lebih intensif lagi Pak. Jadi menggali apa sih sebenarnya yang diinginkan anak itu, menggali alasan-alasannya kenapa dia tidak masuk ke sekolah. Terus saya juga akan lebih ketemu, kalau kemarin kan biasanya hanya lewat telepon dengan orang tuanya. Ini saya mau datang aja ke rumahnya, terus saya berbicara langsung dengan orang tuanya dengan harapan ketika sudah berbicara bisa menemukan solusi nih antara saya dan orang tua. Terus saya juga akan berbicara dengan guru BK, minta bantuan dari guru BK. Siapa tahu guru BK juga dapat memberikan solusi seperti itu. Iya, saya pun setuju dengan apa yang Ibu rencanakan tadi ya. Dari yang menghubungi orang tua, kemudian bersama dengan guru BK, ada nggak kira-kira alternatif yang lain? Alternatif yang lain mungkin saya akan tanya dengan teman-temannya ya Pak. Kan teman-temannya itu kan kemungkinan juga lebih memahami karakter anak itu kan. Siapa tahu dia cerita nih sama teman kelasnya, kenapa sih dia tidak masuk sekolah, apakah ada mata pelajaran tertentu yang dia tidak sukai seperti itu. Iya, benar Bu. Berarti Bu ada 3 ya, Iya. ide yang mau Ibu rencanakan Iya. nanti. Bu, dari yang ketiga itu ya, yang bekerjasama dengan orang tua, bekerjasama dengan guru BK, kemudian sama sesama siswa. Dari yang ketiga itu Bu, mana yang Ibu utamakan terlebih dahulu? Yang utamakan Untuk dilakukan. Ya, yang pertama akan saya lakukan adalah memanggil anak itu. Jadi berbicara dari hati ke hati dulu dengan anak itu. Kemudian baru nanti ke guru BK, orang tua dan seterusnya. Nah, sehingga ada nanti yang penyelesaian secara sistematis dan struktur Iya, ya, iya benar. dan terawasi. Iya, ya. iya. Kemudian Bu Beatrix ya, kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan nanti untuk menyusun rencana? Oke, yang saya libatkan itu teman kelas, Iya, temannya, terus guru BK dan orang tua. orang tua. Kemudian kira-kira kapan Ibu untuk melakukan tindak lanjut untuk masalah tersebut? Secepatnya Pak. Secepatnya. Secepatnya. Saya usahakan
minggu ini dapat. Minggu ini lah, dalam minggu ini. Baik, Matrix berarti lebih cepat lebih baik ya. Iya, Bu, benar-benar. Ya, Matrix agar pembicaraan kita ini lebih bermakna. Apa yang ibu dapatkan dari pembicaraan ataupun dari coaching kita ini pada hari ini? Saya bersyukur sekali ya Pak, kita bisa berbincang-bincang siang ini. Jadi saya semakin tercerahkan nih. Apa yang akan saya lakukan dalam mendampingi anak ini. Jadi saya sangat berterima kasih kita bisa sharing di siang ini. Ya, baik Matrix. Jadi saya sudah mendengarkan ide-ide ataupun gagasan yang kamu rencanakan gitu ya. Dan ibu pun sudah mempunyai komitmen untuk melakukannya itu secepatnya gitu. Iya, benar. Artinya saya ini mau biar tidak sabar lagi Iya. untuk ini mengetahui hasil nanti dari yang ibu terapkan itu kepada siswa tersebut, apakah ada mengalami peningkatan yang bagus atau tidak, atau masih tetap ya Bu ya. Jadi harapan saya nanti Matrix mungkin kita 1 minggu atau 2 minggu lagi bisa lagi sharing ya Bu Oke, ya. baik, siap Pak. Kalau boleh nanti kita sering berkomunikasi. Iya, saja. iya, nanti saya kalau ada perkembangan apa terhadap anak ini saya akan ceritakan itu Bapak. Iya, baik Bu Matrix. Jadi terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak, saya juga terima kasih. Siap-siap kita dan kita selalu tetap semangat untuk memberikan yang terbaik kepada siswa kita ya Bu ya. Siap Pak. Nah, Iya. sampai ketemu lagi Bu. Iya, terima kasih Pak. Baru yang itu terarah Pak. Baik Pak Benson, kita telah selesai melaksanakan coaching dengan Bapak sebagai coachnya dan Ibu Beatrix sebagai coachnya tadi ya. Iya. Saya sudah melakukan pengamatan Bapak. Baik, saya izin menyampaikan dulu setelah kita melaksanakan observasi tadi. Sekarang ini kita sedang berada di pasca observasi, artinya refleksi dan sebagainya lah. Iya. Ya. Saya ingin menanyakan Pak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi selama proses observasi berlangsung? Baik Pak Syukur, selama coaching tadi berlangsung itu saya itu sudah mendapatkan dan melakukan ya Pak ya, mendapatkan dan melakukan berdasarkan coaching kami itu. Yang pertama adalah saya itu sudah menerapkan yang namanya anurtir Pak. Jadi mulai daripada menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya lakukan itu. Kemudian saya juga sudah melakukan yang namanya melakukan yang namanya memberikan pertanyaan berbobot itu Pak. Saya dari situ saya perhatikan hasil coaching kami itu lebih terarah dan akhirnya si coach saya itu bisa menemukan ide-ide atas permasalahan-permasalahan yang didapatkan ya Pak. Dan yang terakhir saya perhatikan karena coach saya ini sudah mendapatkan solusi-solusi yang efektif ya, saya perhatikan coach saya sudah bahagia Pak seperti itu. Kemudian yang ketiga saya itu Pak sudah melakukan yang namanya memberikan respon yang baik kepada coach saya atas pernyataan ataupun ide-ide yang diberikannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu Pak. Demikian Pak Syukri. Oke, baik. Terima kasih Pak Benson. Berdasarkan catatan saya yang Pak sampaikan benar Pak. Ya, saya sudah melihat semua dari proses awal sampai akhir jadi Bapak benar sudah melakukan yang namanya alur tirta tadi. Dan saya juga menemukan tidak adanya asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran sendiri dalam kata-kata yang Bapak sampaikan. Dan juga pertanyaan berbobot cukup sudah banyak tadi disampaikan oleh Bapak kepada coaching. Selanjutnya Bapak, dari setelah melakukan coaching ini, adakah lagi kompetensi yang ingin Bapak capai ke depannya sebagai coach untuk supervisi ke depannya Pak? Karena saya perhatikan Pak Sukril dari yang namanya proses coaching itu ya, saya mengambil garis benangnya itu adalah yang salah satu yang kita tingkatkan kompetensi kita adalah melalui alur tirta itu Pak. Karena dengan kita itu menguasai alur tirta ya, proses coaching yang kita lakukan itu akan berjalan
sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan terprosedur Pak, seperti itu. Jadi itu yang kita tingkatkan, mulai daripada menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu perlu kita tingkatkan Pak. Dan kita itu secara berkomunikasi pun perlu kita tingkatkan juga Pak, supaya kita itu bisa ya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Ya, seperti itu Pak Supra. Jadi yang kesimpulannya yang mau kali ini memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini kedepannya waktu kita coaching selanjutnya kita harap bisa ketemu lagi dan dapat perkembangan dari hasil dari melakukan terhadap coaching Bu Betri Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa lagi di waktu. Terima kasih Pak Sukren, sehat-sehat ya Pak. 3, 2, ya. Ya, selamat datang Bapak Benson. Ya Pak Sukri, Ya. selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Jadi hari ini kita sudah janji Pak ya. Bapak sudah menghubungi saya. Hari ini kita ada yang ingin dibicarakan tentang apa yang sharing tentang ya permasalahan atau kita mau pecahkan sama-sama di ini. Bapak, apa sih yang ingin kita Bapak sampaikan kepada sebentar ini? Awal mula dulu lah kita sampai agar tujuan kita bicara kita terarah Pak. Iya. Baik Pak Sukri, saya itu ada masalah Pak. Kebetulan 1 minggu ini saya ini agak pening kepala itu. Iya Pak, betul Pak, pening kalau saya itu. Dan saya itu selalu membawakan pikiran sama masalah yang saya hadapi ini Pak. Terganggu seperti itu, nggak fokus lagi ngajar seperti itu. Terganggu betul Pak. Iya, masalah saya itu adalah Pak, ketika saya itu mengajar di kelas itu ada Pak siswa yang terlalu aktif gitu. Nah, ini yang membuat saya itu terganggu Pak, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi poin masalah kita sini saya sudah dapat nih masalahnya. Ada yang mengganggu Bapak Pak ya, Ya. tentang anak yang terlalu aktif. Ya. Betul, ini benar-benar mengganggu Pak. Seperti apa? Sepertinya Pak, apa sih yang mau menjadi target Bapak tentang permasalahan ini? Yang Bapak ingin sampaikan itu bagaimana dalam menangani anak demikian Pak? Ya, baik, Pak. Jadi saya itu ya Pak ya, mau anak yang bermasalah ini Pak, ya, ada masalah yang kita temukan nanti, dan ada masalah yang kita selesaikan dan ada solusinya Pak. Seperti itu Pak Sukri. Oke, baik Pak. Untuk tindak lanjut ini Pak, apa sih Bapak rencanakan untuk kegiatan Bapak yang akan Bapak lakukan untuk menangani anak seperti itu? Rencana Bapak ke depan itu bagaimana? Nah, yang saya lakukan itu Pak, yang pertama itu saya itu sudah melakukan yang namanya pemantauan. Pemantauan yang saya lakukan itu adalah pemantauan terhadap diri sendiri. Ya, apa yang saya pantau? Saya mau menyelidiki Pak, apakah ada sesuatu kebutuhan ya si anak ini yang belum tercapai gitu loh Pak. Apakah kebutuhannya itu dari dalam ataupun dari luar? Contoh itu kalau dia itu dari dalam adalah karena ada unsur-unsur intrinsiknya gitu, ya. Atau yang dari akhlaknya gitu, karakter dia itu memang seperti itu tuh gimana? Yang kedua, apakah memang dia itu contohnya ada juga yang mengganggu di lingkungan kelas itu atau teman-temannya sehingga dia seperti itu. Nah, itu sudah saya lakukan Pak. Kemudian yang kedua, saya juga sudah melakukan yang namanya selalu menegur gitu Pak. Jadi ketika saya mengajar dan menerangkan dia berbuat pula ya, saya langsung tegur Pak. Saya kasih tahu sama dia bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah mengganggu teman-temannya dan juga mengganggu saya sebagai guru menyampaikan materi ini kepada anak. Nah, gitu Pak yang sudah saya lakukan. Baik Pak, terima kasih. Nampaknya bukan hanya rencana, tapi Bapak sudah melakukannya. Ya. Nah, itu sangat baik sekali. Lantas, waktu kondisi Bapak melakukan aksi itu, menangani anak yang aktif tadi, skala Bapak awalnya itu kira-kira di skala berapa Pak? Waktu itu Bapak waktu melakukan itu Pak?
Jadi saya sudah melakukannya itu Pak, ya, saya menilainya itu masih kurang efektif gitu. Nah, kurang efektif, jadi saya menilai bahwasanya yang saya lakukan itu masih nilai antara 4 dengan 5. Kayak gitu, Pak. Jadi masih rendah sekali itu Pak ya? Masih rendah. Masih rendah Ya. sekali. Kita butuh penanganan lebih berarti Pak ya? Penanganan lebih lagi Pak. Jadi harapannya kira-kira setelah nih sudah Bapak mulai Bapak lakukan bagaimana tindakan yang Bapak lakukan tadi, harapannya ke depan, targetnya itu apa sih yang Bapak mau lihat terhadap anak tersebut? Kalau misalkan dikasih poin lebih tinggi dari 4, kira-kira nanti bagaimana anak nanti Pak Bapak harapkan? Kalau saya sendiri, saya punya prinsip dan keyakinan si anak ini bisa saya buat itu nilai 8 sampai 10 Pak. Gitu Pak. Luar biasa. Ya. Indikator anak tersebut mampu memenuhi nilai tersebut apa Pak? Paling tidak ya siswa kita ini yang pertama itu mempunyai yang namanya penguasaan diri ataupun manajemen diri yang bagus. Nah, yang kedua itu siswa ini mempunyai yang namanya kontrol diri yang bagus. Seperti itu Pak Sukri. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita sudah dapat ya ujung dari tujuan pembicaraan kita hari ini. Jadi Bapak ingin melihat perubahan anak kita tadi menjadi anak yang sadar akan dirinya, kontrol dirinya bagus dan sebagainya, tidak aktif lagi, tidak liar lagi Pak. Oke, baik Bapak. Setelah itu apa lagi kira-kira Pak? Selain tadi Bapak sudah lakukan, ada lagi tidak yang rencananya belum dilakukan? Nah, Pak, saya itu mau melakukan ada beberapa yang saya lakukan itu. Yang pertama, saya mau mengintegrasikan ya, pembelajaran yang namanya sosial emosional itu ya. Nah, karena melalui hal tersebut ketika kita mengajar, kita terapkan itu mungkin bisa mengubah diri ya, diri siswa itu untuk lebih positif lagi. Nah, seperti halnya ketika nanti siswa tersebut ya berbuat onar ataupun kesalahan ya pada waktu pembelajaran, itu kita terapkan Pak. Artinya ada kita buat sistem yang namanya teknik stop ya Pak ya. Itu bisa kita buat teknik stop kepada siswa tersebut, yang mana pada waktu itu nanti mungkin bisa ya dari dia yang seharusnya berbuat yang onar ataupun berbuat keributan, tiba-tiba kita buat itu jadi langsung berubah kembali normal lagi ya Pak ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu adalah saya akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Kebetulan memang saya itu belum memanggil secara mata. Jadi nanti rencana saya akan memanggil siswa tersebut secara mata dan saya lakukan yang namanya segitiga restitusi itu Pak. Yang mana segitiga restitusi ini kan bisa kita buat mengembalikan kepribadian diri siswa tersebut kembali seperti semula dan mempunyai karakter yang bagus Pak, tanpa ada efek samping yang dihadapi oleh siswa tersebut Pak, begitu Pak. Pak Peter, terima kasih. Setelah melakukan kegiatan tersebut, tindakan tersebut, aksi tersebut, tentu pasti ada yang mendukung Pak ya. Kita butuh orang gitu Pak. Kira-kira siapa atau apa yang Bapak butuh dukungan untuk suksesnya kegiatan Bapak ini? Siap Pak Sukrel, tapi sebelum ke sana itu Pak, tadi itu ada muncul di dalam pikiran saya. Oh, iya. Yang ketiga itu Pak, yang ketiga ini adalah saya mau menerapkan yang namanya pembelajaran aktif Pak, learning aktif. Karena saya lihat kebetulan siswa ini aktif ya Pak. Jadi saya mau memanfaatkan keaktifannya itu, memanfaatkan dia ke arah yang lebih positif lagi. Contohnya adalah saya akan menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi Pak. Proses gitu. Nah, yang mana proses ini akan lebih ke yang namanya praktikum ya, praktikum kemudian game. Jadi waktu nanti praktikum, karena praktikum ini kan Pak dituntut siswa itu lebih banyak bergerak gitu Pak, bergerak. Nah, kemudian di samping itu saya tadi bilang game ya, ini nanti kita buat di jadwal seperti itu ya, atau kita buat game yang serentak menguji untuk kekompakan. Itu nanti akan saya terapkan Pak untuk yang siswa ini. Jadi dia lebih bisa kita manfaatkan keaktifan dia itu ke aktif yang lebih positif gitu Pak. Ya, psikomotoriknya kita manfaatkan. Artinya energi yang ada dalam diri dia itu dimanfaatkan dia terakhir itu ke hal yang lebih positif lagi yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Di gaya belajar apa tuh juga Ya, kinestetik dimaksimalkan. Dimaksimalkan.
Jadi itu yang ketiga Pak. Kemudian dalam ini saya mau melibatkan untuk penerapan ini, saya akan melibatkan berbagai unsur. Salah satunya adalah tentunya kepada siswa ini sendiri Pak. Kepada siswa ini akan saya libatkan, mungkin untuk penerapan langsung yang saya rencanakan itu ya Pak ya. Kemudian akan saya ini kalau sudah penting kita panggil orang tua. Nah, kita panggil orang tua, mencari solusinya. Kemudian ini kita Pak akan berkolaborasi antar sesama guru-guru yang masuk di dalam ruangan tersebut. Jadi saya akan berkolaborasi bersama dengan guru-guru yang masuk supaya kami itu sama-sama mengontrol karakter ataupun sifat daripada si anak ini. Ya mudah-mudahan Pak dengan bimbingan kita, pengawasan kita, ya hal-hal negatif yang terdapat pada diri siswa tersebut, ya bisa kita kontrol ke area yang lebih positif lagi. Ya. Kemudian Pak terlepas juga bersama dengan yang namanya wali kelasnya, kemudian yang lebih paham ya dibandingkan yang kita, kemudian dengan guru BK juga kita bersama. Begitu Pak Sukri. Oke, luar biasa Pak Benson. Perencanaan begitu terstruktur dan melibatkan orang banyak Pak ya. Lantas pertanyaan berikutnya Pak, kapan Bapak mulai melakukan itu? Tadi sudah tadi ya. Maksudnya ke komitmen Bapak ke depannya bagaimana? Ya. Tindakan tersebut. Baik Pak, jadi saya itu mempunyai komitmen untuk saya terapkan itu kebetulan Pak Sukri ya. Kami itu di sekolah SMK Negeri 6 Marga itu ya Pak. Kami itu pembelajarannya adalah pembelajaran TPA. Jadi minggu pertama, kedua itu adalah yang mata pelajaran umum. Kemudian 3, 4 itu adalah untuk kejuruan. Kebetulan Pak, ini sekarang adalah minggu kedua. Tapi ini adalah yang umum, untuk buat umum. Nah, kemungkinan saya akan melakukannya itu di 1 minggu lagi Pak. Saya akan segera untuk menerapkannya. Begitu Pak Sukri. Oke, baik Bapak. Terakhir dari agar pembicaraan kita ini bermakna, apa yang Bapak harapkan ke depannya lagi selain dari harapan Bapak tadi tentang anak tersebut yang paling tolong tadi sudah dapat, dan bagaimana harapan yang lain Bapak harapkan? Harapan yang lain saya itu adalah yang paling utama dan terutama adalah siswa tersebut ya dalam pembelajaran bahagia. Bahagia dia, senang dia akan pembelajaran yang kita terima selain daripada materi-materi yang kita sampaikan harus dipahami, dikuasai. Kalaupun contohnya nggak bisa, ini ada pengujian itu Pak, ada tindak lanjut lagi seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kajian kita ini sudah selesai. Sampai kita akan bertemu lagi di tindak lanjut kemudian Ya. di hari kemudian minggu kedua kan tadi ya? Minggu kedua. Minggu kedua kita bertemu lagi, kita akan lihat bagaimana hasil perkembangan dari anak tersebut. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Pak Sukri. Sehat-sehat Pak. Iya Pak, sama-sama. Aku minta tolong sama Aku ingin hadir. Selamat siang Pak Sukri. Selamat siang Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Aku juga sehat, puji Tuhan. Kemarin itu Bapak ada WA aku kan ya? Betul, Katanya betul. Bapak mau cerita. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang mau Bapak ceritakan? Iya Bu, gini Bu, benar kemarin tuh sebenarnya saya sedang galau sebenarnya Bu. Jadi saya mau coba ngomong Bu Betrik, siapa tahu saya bisa dapat solutif dari permasalahan saya ini. Ini Bu, saya punya mau dibisarkan dengan Ibu tentang siswa saya atau murid saya di kelas Bu. Karena dia ini kadang waktu belajar, dia kadang sibuk sendiri Bu, gitu kan, nggak mau perhatikan, gitu kan. Saya ambil kesimpulan ya motivasi belajar dia itu butuh diangkat, butuh dimotivasi kembali gitu, agar dia memiliki yang namanya keinginan untuk belajar dan sebagainya. Ngomong-ngomong ya Pak, Bapak pernah nggak tanya sama anak murid Bapak itu apa sih alasan dia tidak memiliki motivasi belajar atau motivasi belajarnya itu kurang, apa itu alasannya? Nah itu yang mau saya lakukan Bu ke depannya. Jadi itu berpegang pada saya selama pembelajaran Bu ya. Jadi dia saya ini belajar tegur, sudah ditegur kembali, sudah
perhatikan lagi, kembali lagi dengan aktivitasnya sendiri. Jadi saya berencana untuk kedepannya saya akan melakukan itu tadi coaching pada murid tersebut. Jadi saya akan melakukan coaching pada murid tersebut. Nah, apa sih kendala dia, apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia alami ketika pembelajaran dengan saya, utamanya Bu ya, khususnya itu Bu. Jadi fokus pembicaraan kita kali ini untuk melihat alasan-alasan kenapa murid Bapak memiliki motivasi belajar yang kurang. Seperti itu ya Pak? Betul Bu, betul. Dari pembicaraan kita hari ini, Bapak ingin mendapatkan apa? Nah itu tadi Bu, karena saya sudah menyampaikan tadi permasalahan tadi yang motivasi belajar murid yang rendah tadi Bu ya. Jadi saya berkeinginan ingin melakukan bagaimana sih usaha saya ingin agar anak tersebut setiap pembelajaran saya dia bersemangat, dia antusias, dia aktif gitu. Nah yang saya lakukan pertama kali tadi yaitu coaching pada anak tersebut, tanya apa sih kendalanya, bagaimana sebenarnya, apa tidak suka dengan gurunya, apa pelajarannya. Nah kemudian yang tidak lanjut kemudian setelah saya akan merubah RPP kembali, terutama memberikan pelayanan, terutama khusus bagi anak tersebut. Dia butuhnya apa, saya akan berikan Bu. Mungkin memberikan akomodasi yang tepat bagi anak tersebut. Kalau dia memang selama ini ternyata saya mengajarnya kebutuhannya untuk anak audio, oh mungkin anak ini butuhnya kinestetis, oh ternyata saya harus merancang pembelajaran saya harus berhubungan dengan anak tersebut. Oke, kalau Bapak kan sudah melakukan pengamatan, terus sudah mencoba mendalami anak itu. Kalau kita buat skala nih Pak, yang lalu yang sudah Bapak lakukan itu kira-kira skalanya itu sudah berapa? Nah, kalau yang awal-awalnya Bu ya, awal-awal itu mungkin berada di posisi skala 5 Bu. Oke, 5. Nah, kalau yang Bapak harapkan sendiri skalanya berapa? Yang saya haruskan lebih meningkat dari 5 tadi Bu ya. Saya mengharapkan itu kalau bisa 8, 9. Nah, kalau Bapak kan mengharapkan di posisi 9 ya. Apa aja sih yang dapat Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan supaya Bapak memperoleh tuh harapan Bapak di posisi 9? Baik Bu. Nah, selain dari yang tadi yang saya sudah sampaikan tadi, merancang pembelajaran, melalui coaching pada anak, saya akan mengajak pada teman-teman yang lain, teman sekelasnya, terus guru kelas yang lain, dan juga wali kelas anak tersebut. Saya akan ajak bagaimana bukan hanya pelajaran saya dia semangat, tetapi di pelajaran lain juga dia bersemangat. Jadi motivasi itu bukan hanya ternyata di pelajaran Pak Supro saja dia semangat, yang lain tidak. Jadi saya harapkan anak tersebut kedepannya ya memang poin 9 tadi itu memang dari inner, dari ke potensi dirinya yang dikeluarkan. Kalau selain itu tadi ada lagi nggak? Mungkin saya kedepannya akan melibatkan orang tuanya juga Bu, karena kan di sekolah kan hanya berapa jam lah di sekolah Bu ya, lebih banyak dia di rumah. Otomatis kita butuh jangkauan orang tua untuk bagaimana perkembangan anak di rumah, bagaimana anak belajar di rumah, bagaimana kendala anak di rumah. Nah itu mungkin menjadi salah satu faktor lain untuk keberhasilan perubahan anak tadi. Dari dua hal tadi, dengan berbicara dengan orang tua, terus mengajar supaya lebih bersemangat dari sekolah sendiri, mana itu dari dua hal itu yang akan Bapak lakukan lebih dahulu? Itu tadi yang pertama sekali ke anaknya dulu. Anaknya dulu, kemudian guru, baru ke orang tua. Kira-kira kapan ya Bapak mau lakukan? Dalam waktu dekat ini, mungkin dalam waktu pertemuan kita selanjutnya, karena minggu ini sudah selesai, mungkin pertemuan minggu depan mungkin saya akan coba mendekati anak tersebut, melakukan coaching dan apa sih permasalahan kebutuhan akomodasi yang dibutuhkan anak ini, itu akan saya siapkan. Bagus sekali Pak. Jadi kalau kita melakukan tindak lanjutnya itu lebih cepat kan jelas. Betul. Lebih baik, Ya, terus pemecahan masalahnya juga lebih cepat Betul. selesai. Ya, Anaknya jadi lebih bersemangat lagi Ya. untuk belajar. Betul. Pak. Gimana nih perasaan Bapak setelah kita melakukan pembicaraan ini? Wah, luar biasa Bu, saya merasa lega. Merasa lega hari ini karena ternyata tanpa disadari saya mampu mengeluarkan bagaimana ya tindak lanjut dari permasalahan saya sendiri gitu Bu ya.
Wah, ini sangat luar biasa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama Pak. Saya tunggu Iya. setelah Bapak bertemu dengan anaknya Iya. kembali, terus nanti berkonsultasi dengan orang tuanya lagi. Nanti Bapak cerita lagi ke aku, Oke, sharing siap, lagi Bu, gimana hasilnya. Siap. Nanti kita sharing lagi. Siap, Bu. Oke. Iya. Seperti itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Oke, terima kasih, Bu, ya.